Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Olivia STR akun Mlog. Saya dari Angkatan 23 Kelompok 1, Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan 3 tahun 2022. Kali ini saya akan memaparkan tugas individu agenda 3 mengenai manajemen ASN. Saya sendiri dari Unit Kerja Politeknik Negeri Batam dengan coachnya Pak Purwanta, SPD MPD. Baiklah, saya akan memulai paparan saya. Kasus yang akan saya jelaskan di video kali ini yaitu kasus yang terkait atau isu yang terkait dengan unit kerja saya sendiri, yaitu jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Ada beberapa isu yang akan saya bahas di tugas kali ini dan nantinya akan saya analisis dengan menggunakan teknik APKL dan USG sehingga nanti akan ditemukan satu isu prioritas yang akan saya selesaikan atau saya cari pemecahan masalahnya. Nah, isu-isu yang saya ambil atau saya angkat untuk tugas kali ini yaitu terdiri dari 3 isu terkait pelaksanaan tugas saya sendiri di unit kerja saya, yaitu jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Isu pertama yaitu terkait dengan belum adanya bahan ajar untuk pelatihan sertifikasi Procurement Manager pada Training Center Poli Batam, khususnya di jurusan Manajemen Bisnis. Lalu isu kedua yaitu terkait dengan belum adanya modul praktikum PBL atau Project Based Learning, Warehouse Management System di Prodi Logistik Perdagangan Internasional Poli Batam. Lalu isu yang terakhir yaitu belum optimalnya pengembangan aplikasi Marketplace Poli Batam sebagai PBL atau Project Based Learning mata kuliah Customer Relationship Management atau CRM di Prodi Logistik Perdagangan Internasional Poli Batam. Nah, ketiga isu inilah yang akan saya bahas, saya pecahkan, saya cari isu prioritas utamanya yang mana yang akan saya cari pemecahan masalahnya dengan teknik APKL dan USG tadi. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas sebelum ke APKL dan USG, saya akan membahas dampaknya terlebih dahulu. Dampak ketiga isu ini kalau isu ini terus berlanjut atau tidak diselesaikan, tidak dicari penyelesaiannya. Yang pertama, terkait isu pertama, belum adanya bahan ajar untuk pelatihan sertifikasi Procurement Manager pada Training Center Poli Batam. Nah, kasus ini ketika terus berlanjut, isu ini terus berlanjut, tidak dicarikan penyelesaiannya, yaitu dengan membuat bahan ajar, maka Poli Batam, khususnya Training Center Poli Batam jurusan Manajemen Bisnis akan kehilangan kesempatan untuk menciptakan profit center sendiri, ya. Karena tujuan dari pengadaan pelatihan sertifikasi Procurement Manager ini salah satunya adalah untuk menciptakan profit center bagi jurusan, sehingga nanti akan mendukung peran Poli Batam sendiri sebagai badan layanan umum di 1 atau 2 tahun ke depan. Nah, ini sendiri untuk isu yang pertama, dia dibutuhkannya ketika nanti mendekati akhir 2023. Jadi, kalau sampai akhir 2023 kita belum membuat yang namanya bahan ajar pelatihan ini, maka dikhawatirkan tadi kesempatan untuk mendapatkan profit center akan hilang. Itu dampak dari isu yang pertama. Nah, sedangkan isu kedua terkait belum adanya modul praktikum PBL Warehouse Management System di Prodi Logistik Perdagangan Internasional Poli Batam. Ketika isu ini tidak diselesaikan, maka ini terkait dengan proses pembelajaran praktikum mahasiswa, khususnya mahasiswa Prodi Logistik, yang mana di mata kuliah pergudangan dan persediaan. Sampai dengan saat ini, mahasiswa masih mendapatkan praktikum yang belum komprehensif, sehingga kalau modul ini tidak dibuat, maka mahasiswa tidak akan mendapatkan modul komprehensif yang bisa mereka kerjakan, sehingga mereka bisa mendapatkan pemahaman yang sama antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, karena tadi mendapatkan praktikum dari modul yang sama, gitu. Karena sekarang masih berbeda antar mahasiswa satu dengan yang lain, karena base-nya masih base kasus per kasus, gitu. Jadi bisa berbeda antar mahasiswa. Nah, ini adalah dampak dari isu yang kedua. Nah, sedangkan isu ketiga terkait belum adanya atau belum optimalnya pengembangan aplikasi Marketplace Poli Batam sebagai PBL di mata kuliah CRM. Ini jika tidak dicarikan penyelesaiannya di waktu yang tepat, maka aplikasi Marketplace sendiri akan sia-sia pengembangannya. Karena di sini dia sudah dikembangkan dari awal di semester yang lalu. Jikalau di semester kedepannya tidak dikembangkan kembali, maka dikhawatirkan pengembangan yang sebelumnya akan sia-sia sehingga membutuhkan lebih banyak effort lagi, lebih banyak sumber daya lagi yang harus digunakan untuk mengembangkan aplikasi ini sehingga dia bisa digunakan gitu ya, digunakan untuk salah satunya untuk profit center juga bagi jurusan manajemen bisnis khususnya Poli Batam pada umumnya. Ini adalah analisis dampak jika isu ketiga ini terus berlanjut gitu ya, tidak dicarikan penyelesaiannya. Oke. Selanjutnya saya akan coba menganalisis isu ketiga isu ini dengan menggunakan teknik yang tadi, yaitu teknik APKL dan teknik USG. Yang pertama, saya akan coba menganalisis isunya dengan teknik APKL atau Actual Problematik Kehalayakan dan Layak. Nah, di sini kita akan coba menganalisa dari keempat
keempat hal ini gitu ya, keempat hal ini. Bagaimana sih isu-isu ini jika dilihat dari keaktualannya, lalu problematiknya, seberapa besar sih problematik satu persatu dari ketiga isu ini, kehalayakannya, seberapa besar sih dia berpengaruh terhadap orang banyak gitu ya, jika dia tidak diselesaikan, dan layaknya, seberapa layak sih isu ini untuk diselesaikan segera gitu ya, dibanding dengan isu yang lainnya. Nah, dari kriteria yang 4 ini, ketika saya sudah coba menganalisisnya, maka saya menemukan sebuah kesimpulan bahwa untuk isu yang pertama, yaitu terkait dengan belum adanya bahan ajar untuk pelatihan sertifikasi procurement manager pada training center jurusan manajemen bisnis Poli Batam, untuk kriteria yang pertama yaitu aktual tidak memenuhi syarat. Artinya apa? Bahwa isu yang pertama ini dibutuhkannya masih dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Ini kebetulan dibutuhkannya untuk tahun 2023 akhir. Sehingga kalau kita lihat dari kriteria atau segi keaktualannya, apakah dia benar-benar dibutuhkan sekarang gitu ya, dia maka tidak memenuhi syarat ini karena masih cukup lama dibutuhkannya dibandingkan dengan dua isu yang lainnya, yaitu isu 2 dan isu 3. Yang mana isu 2 dan isu 3 itu hasil dari analisis isu dengan teknik APKL-nya adalah memenuhi syarat untuk keempat kriteria ini. Sehingga kita perlu melanjutkan lagi analisisnya dengan teknik berikutnya, yaitu teknik USG, atau kita melihat dari segi urgency, seriousness, dan growth ya. Nah, di sini kita lihat bahwa dari analisis isu dengan teknik USG diperoleh skor dari isu ketiga, yaitu skor tertinggi di isu ketiga dengan skor totalnya yaitu 13 poin. Nah, di sini dari mana sih angka ini? Nah, kita lihat di sini. Ada interval penskoran pada masing-masing unsur U, S, dan G yang akan kita gunakan gitu ya. Penskoran ini skalanya dari 1 sampai 5, di mana ketika kita memberikan skor 1, berarti isu ini sangat tidak mendesak atau gawat dan berdampak. Nah, sedangkan kalau kita memberikan angka 2, isu ini tidak mendesak atau gawat dan berdampak. Skor 3 menandakan bahwa isu ini cukup mendesak atau gawat dan berdampak. Sedangkan skor keempat itu menunjukkan bahwa isu ini mendesak atau gawat dan berdampak. Dan yang terakhir, skala 5, menandakan bahwa isu ini sangat mendesak, gawat, dan berdampak. Nah, dari kelima interval inilah kita akan menilai dari ketiga isu ini. Berapa sih skor masing-masing untuk U atau urgensinya, seriousness-nya, dan growth-nya gitu ya. Kalau urgency berarti seberapa besar sih isu ini urgent gitu ya, urgent, dia dibutuhkan secepatnya untuk diselesaikan. Kalau seriousness itu seberapa serius sih isu ini, seberapa gawat sih isu ini untuk diselesaikan gitu ya. Sedangkan growth seberapa gawat sih jika isu ini tidak segera diselesaikan, dia bakal bertambah gawat atau tidak gitu ya untuk yang growth. Nah, ini kita menilai dari ketiga kriteria ini gitu. Untuk isu yang pertama, didapatkan hasil skor setelah penilaian yang saya berikan bahwa masing-masing 3 kriteria ini mereka mendapatkan 3 poin masing-masing, sehingga total skornya adalah 9. Nah, sedangkan isu kedua masing-masing 3 untuk urgency, 2 untuk seriousness, dan growth-nya 3. Sehingga total skornya menjadi 8 poin. Sedangkan isu ketiga untuk urgency-nya itu mendapatkan skor 5, yaitu skor maksimal ya. Sedangkan S dan G-nya itu mendapatkan skor masing-masing 4. Sehingga kalau di total itu berjumlah 13 poin atau skornya berjumlah 13 poin. Sehingga kalau kita lihat rankingnya, kita lihat mana yang paling tinggi skornya, total skornya, maka isu ketiga itu menempati ranking pertama dengan skor tertinggi yaitu 13 poin. Gitu ya. Nah, yang mana itu? Yaitu isu belum adanya modul praktikum PBL Warehouse Management System di program studi logistik perdagangan internasional Poli Batam. Nah, karena dia memiliki skor paling tinggi gitu ya, skor tertinggi, maka isu inilah yang menjadi prioritas utama untuk dicarikan pemecahan isunya. Bagaimana pemecahan isunya? Nah, maka muncullah gagasan kreatif dari saya selaku penulis bahwa isu belum adanya modul tadi bisa dipecahkan dengan usulan gagasan kreatif berupa penyusulan modul, project atau problem based learning untuk praktikum warehouse management system pada mata kuliah pergudangan dan persediaan program studi logistik perdagangan internasional Politeknik Negeri Batam. Sehingga nantinya diharapkan ketika modul ini sudah disusun dengan baik, maka tadi mahasiswa-mahasiswa yang terdampak dari belum adanya modul, mereka belum dapat mendapatkan pembelajaran praktikum yang komprehensif dari satu modul
modul utama gitu ya. Nah, dengan penyusunan modul ini mereka bisa mendapatkan pembelajaran praktik yang lebih komprehensif dan merata gitu. Jadi setiap mahasiswa bisa mendapatkan atau mendapatkan experience pengerjaan modul yang sama, mendapatkan ilmu yang sama dari praktikum modul ini gitu. Itu harapan dari usulan gagasan kreatif yang saya ajukan pada proyek ini gitu ya, rancangan aktualisasi ini. Demikian paparan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.